Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak Soli dan Soliha, jumpa lagi bersama Ustadz Rahman di pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, karunia serta nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini guna untuk mengikuti pembelajaran tematik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk barisan panjang pengikut setia beliau. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik kakak Soli dan Soliha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ustadz harap kakak baik ya. Oke kakak-kakak, sebelum kita belajar marilah kita membaca doa sebelum belajar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke kakak, sekarang kita masuk ke dalam pembelajarannya. Pada pagi hari ini kita akan belajar muatan PPKN dan muatan SBDP. Tema 9, subtema 1. Oke kakak, tidak tunggu lama lagi. Ayo kita masuk ke dalam pembelajarannya. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Berikut ini contoh hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih. Yang kedua, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Yang keempat, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Adapun juga kewajiban terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk lingkungan. Berikut ini contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Yang ketiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Yang keempat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Memasuki materi yang kedua, yaitu menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkan secara hemat dan bijak. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan cermat. Salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan seperti udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut.
Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, dan racun saat menangkap ikan. Yang kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan daya plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Yang keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Dan yang terakhir, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Memasuki materi yang ketiga, yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berikut ini contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Hak terhadap lingkungan hutan: mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Adapun juga kewajibannya terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang kedua, tidak menebang pohon secara berlebihan. Dan yang terakhir, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Adapun juga hak terhadap lingkungan sungai. Yang pertama, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Yang kedua, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Yang ketiga, memanfaatkan air untuk pengairan sawah. Dan yang terakhir, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Kewajiban terhadap lingkungan sungai. Yang pertama, tidak membuang limbah ke sungai. Yang kedua, menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah ke sungai. Oke kakak, itu adalah pembelajaran tentang muatan PPKN. Sekarang kita akan belajar pada muatan SBDP. Oke, lanjut ke dalam materinya. Masuki materi yang pertama, yaitu menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada dapat membentuk tinggi rendah bunyi dalam lagu. Tinggi rendah nada dapat diatur dalam tangga nada. Tempo lagu. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu dapat diukur dengan alat yang bernama metronom. Nah, dan memasuki materi yang terakhir, yaitu menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo merupakan cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur saat dinyanyikan. Saat bernyanyi, kita juga dapat melengkapinya dengan musik ritmis. Nah, musik ritmis terbentuk dari berbagai bunyi alat musik ritmis atau tak bernada. Bunyi-bunyian tersebut bersatu menjadi sebuah irama. Nyanyikanlah lagu berikut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat.